perjuangan yang panjang, dan itulah visi misi saya waktu mau jadi bupati. Saya kampanyekan itu, dan saya harus konsisten ya, karena saya memang anak adat. Itu tidak bisa dipungkiri oleh alasan apapun, jadi saya harus bicara. Nah, karena itu ya Tuhan tolong saya terpilih jadi bupati, dan RPJMD Kabupaten Jayapura 2 periode itu menekankan prioritas untuk kepastian hak, kepastian ruang kelola masyarakat adat, dan mereka punya sistem yang luar biasa. Nah, karena itu kita coba dorong dengan pernyataan kesepakatan masyarakat adat tahun 2013 di waktu itu di Hotel Sundadina. Mereka sepakat bahwa kami akan bangkit karena mereka melihat bupati kami pilih dan dia memberi harapan bagi kami akan bangkit bersama-sama dengan dia. Nah, itu pernyataan itu kita rayakan sebagai Hari Kebangkitan Adat. Ini kemarin yang ke-8. Apa yang harus dikerjakan di dalam gerakan itu? Pertama, kampung-kampung adat ini harus dikembalikan kepada posisinya, karena adat di wilayah Tabi itu ada di kampung. Di luar dari itu dia tidak ada, karena dia punya sistem, dia punya norma, dia punya batas-batas wilayah, dan dia punya kelembagaan yang kuat sekali, dan itu melekat dengan tanah. Nah, karena itu kita benahi, kita sudah lakukan pemetaan data wilayah, kemudian pemetaan sosial. Dia akan mengalahkan profil adat. Masyarakat adat ini tinggal di mana, berapa banyak, ciri-ciri karakteristiknya seperti apa, ini harus didata. Misalnya Puyaga, berarti Sentani, Klise, Namblong, sampai ke pesisir Tanah Merah, Denta, sampai ke Airu, wilayah Optim di sana, itu semua sudah dilakukan pemetaan. Sekarang dalam proses finalisasi, dan ini kerjasama dengan BPN, Kanwil BPN dengan Kementerian ATR BPN di Jakarta, bahwa menyelesaikan reforma agraria di Papua itu dengan cara yang dilakukan di sini. Dan itu Pak Menteri sendiri buat pernyataan. Karena apa? Karena tim yang terdiri dalam gugus tugas masyarakat adat yang sudah berjalan 3 tahun ini, itu terdiri dari akademisi, dari Kanwil BPN, dari pemerintah daerah, dari masyarakat adat, dari LSM dari luar maupun dari Papua, dan ada sejumlah orang yang tertarik. Jadi kita buat dalam bentuk SK. Mereka gugus tugas ini sebagai tim kajian, dan itu perintah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan desa adat, kemudian Undang-Undang Otsus dan sejumlah perdasus. Perintahnya seperti itu. Harus bupati, wali kota harus membentuk tim kajian untuk melakukan pemetaan. Dan data-data itu yang nanti akan ditetapkan dengan peraturan bupati atau peraturan daerah, bupati atau wali kota. Dan itu yang harus didasarkan. Dan itu yang kita lakukan di sini. Ada kampung adat, perdanya ada masyarakat hukum adat, ada perdanya, itu sudah ada perbuk dalam pelaksanaan. Jadi itu semua amanat undang-undang, baik undang-undang desa maupun undang-undang otsus. Dari mana sumbernya? Dari Undang-Undang Dasar 45. Pasal 18B ayat 1 dan 2. Di ayat 2 mengatakan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang itu masih ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu deklarasi negara terhadap pengakuan itu, dan itu sudah selesai. Nah, sekarang implementasinya regulasi itu harus dilakukan. Kalau itu tidak ada kajian dan menetapkan itu, negara tahu bahwa itu tidak ada. Karena undang-undang mengatakan sepanjang masih ada. Dan itu harus ditetapkan, ada kajian. Itu perintah undang-undang. Nah, karena itu Kabupaten Jayapura konsisten melakukan itu. Dan itu didukung oleh Kementerian Dalam Negeri,
Bappenas, kemudian Kementerian ATR BPN, mereka mau jadikan ini pilot project di Kabupaten Jayapura. Supaya apa? Supaya hak-hak masyarakat adat di atas tanahnya, di atas sumber daya alamnya, itu diakui negara. Nah, ke depan kita berharap ada satu metode, satu cara kerjasama antara pihak lain yang mau membangun, menginvestasikan program atau proyek di sini, itu bisa bekerja sama. Tanah tidak mesti dijual belikan. Tinggal kerjasama ini berapa tahun kerjasama. Pagi hasilnya seperti apa. Anak-anak mereka bisa bekerja di situ. Mereka pergi sekolah kembali bekerja di situ. Kontrak selesai, mereka akan menguasai investasi itu. Karena paling 30-50 tahun. Kayak Freeport, kayak sekarang lagi ribut di Blok Wabu, terus ada areal-areal perkebunan-perkebunan besar, itu kan punya masalah juga. Nah, ini harus dipastikan dengan cara seperti ini, supaya konflik di Papua kita bisa minimalisir. Konflik di Papua, konflik rebutan sumber daya alam, bukan lain-lain. Karena ada sejumlah regulasi sangat kuat. Padahal itu undang-undang desa dan undang-undang otsus itu lebih tinggi. Ini kan regulasi sektoral. Nah, ini kita harus yakinkan. Dan kami bersyukur bahwa beberapa kementerian lembaga sudah memberikan restu yang luar biasa karena kita melaksanakan perintah undang-undang. Dan saya berharap ini bisa menjadi gerakan bersama di semua stakeholder. Kami juga berterima kasih kepada DPRP, MRP yang beberapa waktu lalu terus lakukan koordinasi, komunikasi, dialog dengan teman-teman di sini, dengan gugus tugas masyarakat adat, dan mereka mencoba membantu, mendorong supaya undang-undang otsus ini benar-benar isinya itu ada, jelas. Dan sekarang kan kita persoalkan hanya uangnya saja, isinya tidak ada. Kita harus wujudkan itu supaya Papua bisa lebih sejahtera, masalah hak asasi manusia bisa diredam, bisa diselesaikan. Inilah solusi bahwa membangun Papua ke depan berdasarkan budaya. Saya yakin Papua bisa maju lebih cepat lagi dan adat menjadi kekuatan kita.